Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan tahapan Pilkada serentak 2024 melalui channel terpercaya podcast KPU Jateng. Teman pemilih, hari ini merupakan hari yang spesial untuk kita karena podcast KPU Jateng telah hadirkan tamu yang spesial tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024. Dan tema kali ini tentu saja seru untuk diikuti teman pemilih, untuk itu tetap ikuti. Dan kali ini tamu kita merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Muslim Aisyah. Selamat datang di podcast KPU Jateng, Bapak. Akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga. Senang sekali loh, Bapak bisa hadir ke podcast. Vibes-nya itu selalu ceria, selalu menyenangkan. Meskipun sepertinya berat ya, divisi yang Bapak ampuh. Tapi kan kita udah punya rumus. Seberat apapun pada akhirnya tetap nanti selesai. Selesai kan? Juga. Iya, tahapan pilkada juga sudah berlangsung sampai sejauh ini. Udah ketemu puncaknya. Ya. Kita udah semua melaksanakan pemungutan gitu ya. Warga masyarakat Jawa Tengah sudah nyoblos. Kondisi di Jawa Tengah bagaimana sih Pak? Ya, secara umum sangat baik ya, lancar ya, nggak ada berita-berita atau kabar-kabar yang itu merupakan situasi di lapangan misalnya mengarah ke konflik, mengarah ke perselisihan atau mengarah ke keberatan-keberatan, itu sepertinya kita nggak melihat itu. Bahkan kalau kita boleh sebut pada hari pemungutan suara itu suasana sangat nyaman ya, sebagian besar justru nggak hujan meskipun ada beberapa kabupaten kota yang hujan gitu ya, tapi itu nggak mengganggu karena di memang proses pelaksanaan. Cuaca sedang di musim dan secara kebetulan hujan. Kan teman-teman penyelenggara udah antisipasi itu semua, sehingga sekali. tetap berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Secara umum aman, damai, lancar. Dan tagline KPU yang sering kita sampaikan itu bahwa pelaksanaan kita itu harus luwih becik, luwih nyenengke, itu setidak-tidaknya tergambar gitu. Tergambar di pemungutan suara. Dan harapannya juga akan lebih becik, luwih nyenengke untuk tahapan sampai dengan akhir. Berikutnya, bahkan mungkin itu bisa menjadi semacam inspirasi setelah pilkada ini kita gelar ya. Jadi nanti keadaan masyarakat di seluruh Jawa Tengah, baik yang pilbub, pilwakot, dan kita yang gubernur itu, keadaan yang lebih menyenangkan itu bisa dihasilkan, bisa diwujudkan setelah pemimpin itu terpilih. Betul. Gitu, Mbak Nun. Sampai dengan saat ini, saat kita bertemu ini kan belum ada penetapan apapun dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya sih Pak, proses apa lagi sih yang ditempuh oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pasca pemungutan suara di TPS? Pemungutan sudah dan kemudian itu dilakukan proses penghitungan. Penghitungan kita tahu itu dilakukan juga masih di TPS. Karena itu berangkaian, begitu pemungutan selesai kemudian dilanjutkan penghitungan, dan setelah penghitungan itu kita lanjutkan dengan rekap. Inilah dari TPS-TPS itu kemudian dihitung jadi satu, nanti ada hasil di tingkat desa, ada hasil di tingkat kecamatan, kemudian nanti ada hasil di tingkat kabupaten, dan yang terakhir itu hasil di provinsi. Kalau yang pilgub ini berakhir di rekap di tingkat provinsi, tetapi kalau yang teman-teman pilbub teman-teman KPU itu akan menyelesaikan dan finalnya di kabupaten kota masing-masing. Rekap di kabupaten. Hari ini Mbak Nunung itu sebagian besar itu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh teman-teman mereka itu sudah mulai selesai. Kemudian masuk perhitungan di tingkat kabupaten. Kalau dari sisi jadwal sih masih sampai tanggal 6 ya, tetapi masih cukup panjang. Kita sudah dapat informasi bahwa teman-teman akan menyelesaikan setidaknya ini hari tanggal 2 ya. Betul. Mungkin 3 sampai 4 itu teman-teman kabupaten kota udah selesai. Dan mereka sudah bisa menetapkan hasil pilbubnya masing-masing begitu rekap di tingkat kabupaten selesai. Baru yang nanti giliran kita
yang provinsi itu akan melanjutkan rekap yang sudah dilakukan teman-teman di tingkat kabupaten kota itu untuk rekap akhir di tingkat provinsi untuk pilkada gubernurnya. Gitu Mbak Nun. Meskipun hasil sudah berjalan berjenjang ke atas, untuk penyelenggara di bawah masih tetap mengikuti atau sudah selesai nih Pak? Ya, mereka masih harus menuntaskan sesuai dengan masa kerjanya ya. Selain itu, bagi misalnya teman-teman KPPS yang sudah rampung, misalnya pemungutan dan penghitungan, memang dia secara aktivitas sudah selesai dan nanti pada akhirnya dia mengakhiri masa tugasnya gitu ya. Apalagi nggak ada PSU ya, yang digelar oleh TPS. Dan itu masih mengkaitkan teman-teman KPPS, begitu juga nanti teman-teman PPS, teman-teman PPK, begitu kewajiban utamanya itu sudah selesai, paling dia hanya menyelesaikan proses-proses administrasi, menyusun laporan, nanti kemudian menyelesaikan administrasi yang menjadi kewajibannya, sampai benar-benar nanti pemilu pilkada kita di tingkat gubernur, tahapannya berakhir, dan juga itu mengakhiri masa tugas teman-teman badan ad hoc. Kira-kira begitu Mbak Nunung. Berarti masih tetap mengikuti dan masih berlanjut sampai dengan kan nanti misalnya ada sesuatu yang dalam tanda petik di akhir muncul misalnya ya, ada sengketa misalnya kayak gitu, yang bisa jadi bisa jadi bagian sengketa ini memang munculnya di akhir, dan sengketa itu ya kadang-kadang itu menjadi semacam saluran resmi atau mekanisme hukum yang memang disediakan bagi pihak-pihak yang memang di dalam proses pemilu kita ini, pilkada kita ini, menyampaikan keberatan atas hasil yang kita sudah tetapkan. Sebenarnya Pak, untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, terutama di pilkada seperti yang saat ini masih berlangsung, ketika ada sengketa, ini menjadi suatu hal yang wajar atau sebenarnya ada apa sih gitu sampai ada sengketa gitu. Soalnya ketika kita mendengar kata sengketa gitu, yang tersiratkan langsung hal-hal yang negatif gitu. Betul sekali. Saya kira di era demokrasi yang terbuka seperti ini gimana? Ya, saya kira itu sesuatu yang wajar ya kan. Pada awalnya kan kita memahami bahwa pilkada pemilihan itu kan memang ada calon yang diusulkan, calon ini kemudian bersaing untuk menjadi pemenang atau menjadi yang terpilih gitu ya. Tentunya ya. Nah, karena menjadi terpilih itu kan pasti nggak semua. Jadi ada pihak yang kemudian nggak terpilih. Nah, pihak yang nggak terpilih inilah ketika dia merasa berkeberatan atas hasil, maka saluran yang bisa digunakan itu dan itu konstitusional karena diatur oleh hukum kita, itu melalui sengketa. Jadi sengketa itu ya ibaratnya ekspresi ketidaksetujuan, atau dengan bahasa lain merasa keberatan atas hasil yang terjadi, dan itu sah-sah saja, wajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang berebut itu pasti yang jadi satu, yang terpilih satu gitu ya, pemenangnya satu, maka yang nggak menang, yang nggak terpilih, yang nggak jadi itu punya saluran kalau yang bersangkutan itu merasa keberatan. Karena begitu, pemenang itu nggak semuanya jadi pemenang, pasti harus ada yang kan misalnya kita kayak gubernur calonnya paslonnya 2 ya, pasti satu yang nanti unggul, yang lain enggak, maka yang lain bisa menempuh keberatannya melalui saluran sengketa ini. Kemudian teman-teman di kabupaten kota ada yang juga paslon yang 2, ada yang 3, ada 4, bahkan ya Mbak Nunung ya, yang calonnya cuma tunggal itu juga ada peluang juga untuk menyatakan keberatan atas hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU. Misalnya kita di kabupaten kota ada 3 ya, ada Sukoharjo, kemudian ada Banyumas, ada Brebes, itu kan paslon tunggal. Nah itu pihak kota kosong itu bisa diwakili juga kalau kemudian menyatakan keberatan oleh teman-teman pemantau yang
terakreditasi di kabupaten tersebut. Jadi ya itu hal-hal yang wajar aja, dan kita sebagai penyelenggara ya sudah seharusnya, sudah sepenuhnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan, dan itu kewajiban kita sebagai penyelenggara, Mbak. Di suatu yang wajar meskipun dalam tanda kutip itu sengketa. Kan ini khawatir ya, wah sengketa ini enggak juga, karena itu apalagi yang justru itu lebih baik ya ekspresi menyatakan keberatan melalui saluran hukum yang ada, dan kita sebut sengketa itu justru sesuatu yang memang sudah disediakan, dan itu lebih baik daripada menyatakan ekspresi di jalanan atau di ruang-ruang publik yang justru itu nggak akan mengubah apa-apa gitu. Nah, orang bersengketa ya itu kan sesungguhnya hanya soal pembuktian. Yang keberatan itu nanti dilihat keberatannya di persoalan-persoalan apa gitu ya. Kemudian KPU yang sudah menetapkan itu nanti juga punya kewajiban untuk menjawab. Di luar KPU, di luar paslon yang menyampaikan keberatan, itu juga ada pihak terkait, ada Bawaslu juga. Nah, masing-masing ini akan menyampaikan keterangannya, akan menyampaikan apa yang dia punya. Nah, disitulah kemudian dilihat. Sehingga ketika kita menjalani sengketa gitu ya, justru pilihannya itu akan lebih menarik buat kita sebagai penyelenggara. Kalau misalnya putusannya itu nggak terbukti, kan penyelenggara dengan sendirinya terlegitimasi bahwa apa yang sudah diproses oleh penyelenggara kita KPU gitu ya, kemudian apa yang kita tetapkan itu ternyata ketika diajukan keberatan itu sudah benar, sehingga sehingga kita menjadi semakin terlegitimasi atas proses yang sudah dilakukan. Begitupun kiranya yang mengajukan keberatan kan akhirnya salurannya sudah ditempuh, memang kondisinya begitu, hasilnya seperti itu, mungkin mereka akan semakin yakin bahwa memang dia itu sedang tidak beruntung, atau memang hasilnya itu tidak sesuai yang dia harapkan gitu. Itu aja Mbak Nun. Proses tetap berjalan dan gitu. Semuanya harus. Cuman kadang-kadang kan teman-teman penyelenggara itu kita merasa dalam tanda petik gimana gitu ya. Kalau diajukan baru mau saya tanyakan gimana sih Pak rasanya nerima aduan gitu sebagai pihak yang harusnya kita sikapi biasa saja gitu ya. Mungkin ada repotnya gitu ya. Kenapa repot? Karena kita harusnya sudah selesai karena udah menetapkan gitu ya. Tetapi kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban, mempersiapkan alat bukti, mempersiapkan cerita gitu ya, atau kronologi peristiwa-peristiwa yang sudah dilaksanakan, terutama ketika itu menjadi dalil oleh paslon yang mengajukan keberatan gitu ya, atau di bahasa simpelnya itu sebagai pemohon. Ya paling kita akan menjelaskan soal itu, dan itu biasa aja. Ibarat di obrolan di masyarakat kan selalu ada kondisi orang bertanya kita menjawab gitu ya. Dan ini di mekanisme ini menjadi seperti resmi diajukan di proses peradilan MK gitu. Orang yang berkeberatan kan sesungguhnya mendalilkan, kita sederhanakan bertanya gitu kan. Nah, kita yang kemudian ditanya sebagai pihak yang termohon atau tergugat katakanlah begitu, itu kita pasti menjawab. Nah, nanti ada pihak-pihak lain di luar kita yang nanti ikut memberikan keterangan. Bawaslu akan memberikan keterangan, terus paslon lain. Paslon lain itu biasanya adalah mereka yang paslon yang dinyatakan unggul atau hasil perhitungnya lebih tinggi, yang nanti pada akhirnya dia ditetapkan sebagai pemenang atau terpilih gitu ya. Pasti dia juga akan memberikan keterangan bahwa kemenangannya itu dilalui dengan proses yang sudah benar. Kemudian Bawaslu bahwa sebagai bagian dari penyelenggara yang ngawasi itu memang selama proses pengawasan itu sudah terjadi atau terlalui sesuai dengan
ketentuan yang ada. Biasanya seperti itu. Sepositif ini bahwa menerima meskipun iya, kan ada langsung. Yang tadi saya katakan kan, meskipun kita repot, sesungguhnya kita harus enjoy gitu. Atau baik. Justru untuk mengatakan enjoy itu ya kita ya nggak apa-apa, kita suka aja gitu. Kalau orang mengajukan keberatan, mengajukan gugatan gitu. Soal repot kan ya memang tugas kita kan memang selalu repot kan. Karena gimana kita mempersiapkan pelaksanaan tahapan yang ujungnya itu cuman selesai sehari, ya kan? Pemungutan, penghitungan itu kan terjadi hanya sehari. Tetapi gimana kita mempersiapkan proses sampai puncak satu hari itu, mulai dari kita merencanakan kegiatannya, menyediakan anggarannya, nanti pertahapan, data pemilihnya, kemudian membuka proses pendaftaran, setelah itu ada kampanye yang sangat panjang gitu ya, belum lagi soal logistik, mulai dari kita merencanakan, menetapkan logistik apa aja yang kita harus buat, setelah itu ya kemudian kita distribusikan. Ini kan persiapan yang sangat panjang dan saya kira bagi kita kalau misalnya hari ini pemungutan, penghitungan serta rekap selesai yang kemudian ditetapkan, itu sesungguhnya kalau diajukan pihak lain sengketa karena ada keberatan, itu tinggal menyisakan satu proses lagi, kalaupun itu dianggap repot, satu tahap kerepotan lagi, tetapi kita harus enjoy, bahkan menyukai kalau seandainya itu dilakukan dan terjadi sama kita. Gitu. Biasanya Pak, aduan terkait dengan sengketa-sengketa itu apa aja sih Pak yang biasa diadukan oleh pihak-pihak yang mungkin merasa perlu mengadukan? Iya, yang pertama itu biasanya memang mengaitkan di proses ya. Paling banyak itu proses di seputar pemungutan dan penghitungan, kejadian-kejadian di lapangan ketika bagaimana pemungutan itu dilakukan, kemudian penghitungan dilakukan, gitu ya. Itu biasanya yang jadi dalil mereka. Kemudian ada pula yang masuk ke wilayah misalnya tahapan data pemilih misalnya ya, bagaimana data pemilih itu kita proses. Ada pula yang menyangkutkan soal kampanye dan serba-serbinya, gimana kampanye itu dilakukan. Kalau yang menyangkut ini biasanya nyerempet-nyerempet ke persoalan politik uang dan sebagainya gitu ya, sampai ke soal mekanisme di pencalonan. Kalau di pencalonan ini hampir jarang, tetapi kalau itu menjadi bagian yang disoal itu biasanya menyangkut soal apakah paslon yang hari ini mengikuti itu sah atau tidak sah, MS atau TNS. Padahal kan prosesnya udah selesai gitu ya. Nah, tapi itu hampir jarang, tetapi kalau itu ada, itu biasanya sangat menentukan. Nah, kalau pengalaman kita di Jawa Tengah itu karena memang yang namanya orang mengajukan keberatan sengketa itu sesungguhnya secara ketentuan itu ada syarat minimalnya ya. Selisih perolehan itu ada syarat pengajuannya itu ada. Misalnya di gubernur kita ini Jawa Tengah yang penduduknya di atas 12 juta, itu secara ketentuan itu kita selisihnya itu paling banyak gitu ya, atau paling banyak atau apa ya nyebutnya. Jadi ada batasnya, dia selisihnya itu tak lebih dari 0,5% misalnya. Jadi kalau selisihnya di atas itu, sesungguhnya secara ketentuan itu dia udah melampaui syarat, atau dia sudah nggak memenuhi syarat gitu ya. Karena selisihnya 2% atau 3%, 4% itu kan banyak. Padahal syarat untuk menyampaikan keberatan itu selisihnya cuma 0,5% untuk penduduk kita yang yang lebih dari 12 juta itu. Gitu, Mbak. Kalau di kabupaten kota? Kabupaten kota sangat variatif ya, karena memang syarat itu kan mengikuti jumlah penduduk, kemudian jumlah pemilih yang ada di situ di masing-masing.
itu sangat variatif. Untuk yang misalnya kota gitu ya, kota itu dia bisa paling banyak 2% misalnya. Makin banyak penduduknya itu makin sedikit perolehan prosentasenya. Nah, kalau kita concern kembali ke pilgub kita Provinsi Jawa Tengah, itu selisihnya ya paling enggak antara paslon 1 dengan paslon 2 itu 0,5 itu. 0,5. Iya, kalau lebih dari itu berarti dia udah melampaui dan secara ketentuan itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi kan orang berkeberatan itu masih di samping melihat selisih itu, mungkin ya hal-hal yang terjadi di lapangan itu bisa menjadi bahan gitu. Betul sekali. Oleh pihak yang mengajukan keberatan itu. Sebenarnya untuk menghadapi, tentunya kan sudah termitigasi sejak awal. Iya, Mbak. Apa saja nanti yang akan terjadi dan kemungkinan. Ini jauh sebelumnya, sebelum proses sampai dengan pemungutan suara itu, apakah sudah ada antisipasi atau pencegahan begitu, Pak? Iya, sebagai penyelenggara itu harus kita lakukan ya. Jadi kita itu punya skema mencegah, skema mengantisipasi gitu, kemudian skema menyelesaikan. Mencegah itu artinya hal-hal yang biasanya terjadi atau yang sering terjadi, karena kan ini dari pengalaman pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, kan kejadian-kejadian di waktu itu biasanya hampir mirip ya. Artinya nggak jauh-jauh dari yang sudah pernah terjadi gitu lah. Karena saking ini Pak, saking apalnya bukan hanya saking apal, tapi tahapannya kan ya sama gitu ya, sama yang namanya pemungutan penghitungan suara, yaitu dia berkutat soal logistik yang ada di TPS, dia berkutat terhadap keabsahan pemilih, dia berkutat terhadap kesalahan-kesalahan di proses pemungutan, di proses penghitungan, sehingga itu yang kemudian kita upayakan, kita cegah di awal. Jadi kita lakukan mitigasi, sudah ketemu nih kejadian yang biasanya terjadi, kalau bisa itu dicegah dengan cara apa? Dengan cara tindakan, pensikapan agar itu nggak terjadi. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, ketika itu terjadi misalnya, kita masuk ke fase antisipasi. Antisipasi itu kalau itu terjadi gimana supaya masih dalam koridor ketentuan yang ada gitu ya. Kalau misalnya itu sudah melampaui ketentuan yang ada, maka itu harus kita selesaikan. Karena situasi di lapangan, Mbak Nunung ya, itu kalau diure, dirunut, pasti ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya inilah yang kemudian para pihak di lapangan itu, kalau menyangkut peristiwa di TPS, ada KPPS, ada pengawas TPS, ada saksi-saksi, pemantau gitu ya. Bahkan ada masyarakat setempat. Itu para pihak ini sesungguhnya sama-sama menyaksikan peristiwa yang terjadi di pemungutan dan penghitungan suara, dan ketika itu diure, maka ada jalan yang bisa ditempuh sebagai upaya penanganan sampai penyelesaiannya. Dan tentu saja sesuai dengan koridor ya, ketentuan yang ada gitu. Kalau itu misalnya nggak bisa, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, misalnya PSU seperti yang terjadi kemarin di Pemalang. Jawa Tengah ada ya, Pak? Jawa Tengah, alhamdulillah hanya ada 2 ya. Meskipun 2 tetap alhamdulillah ya, Pak, artinya itu sudah terjadi penurunan kalau kita bandingkan di pemilu sekali. 2024 kemarin gitu. Jadi ya meskipun kita harus dalam tanda petik kok sampai terjadi PSU, tetapi itu kalau lihat situasinya memang di luar hal-hal yang diketahui oleh teman-teman petugas di lapangan. Kan seperti yang disampaikan, ada KPPS, ada pengawas TPS gitu. Di Pemalang yang kemudian 2 orang memilih lebih dari sekali gitu ya, di TPS yang berbeda, kemudian di Karanganyar yang ternyata surat suaranya itu sama, pilbub semua, yang itu diketahui pada proses penghitungan, sehingga memang jalan penyelesaiannya yang tadi saya sampaikan, penanganan dan penyelesaian itu dengan cara PSU itu, dan itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Karanganyar dan Pemalang. Dan sampai akhirnya bisa direkap sebagaimana tahapan yang ada. Gitu, Mbak Nunung.
Kalau di Jawa Tengah sendiri nih Bapak, Bapak sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan sendiri, untuk memastikan prosedur berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi, tentunya kan ini juga nantinya efek ke akhir di sengketa ya Pak. Sengketa untuk memastikan ini Bapak, apa saja upaya yang sudah dilakukan? Saya kira itu kita mulai dari soal SDM-nya ya, kan ternyata banyak hal yang terjadi di lapangan itu menyangkut soal sumber daya kita gitu. Bagaimana rekrutmen itu kita lakukan. Tentu di awal rekrutmen kita punya punya standar tinggi sesuai dengan ketentuan. Itu pasti, tetapi kita ingin mencapai tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tapi sumber daya ini harus yang terbaik atau yang bisa diandalkan gitu ya. Karena ini banyak ya, tentu saja dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik itu nggak tercapai, profiling sumber daya yang kita rekrut. Tetapi kita juga kemudian tidak berhenti di situ. Kalau memang komposisi KPPS yang 7 orang yang mestinya itu secara sumber daya itu memadai semua, tapi karena situasi di lapangan nggak dapat, maka kita harus ganti dengan cara membitnek mereka lebih gitu ya. Gimana yang tadi misalnya ini umurnya sangat muda gitu, menghadapi situasi di lapangan, kompleksitas teknis yang harus dilakukan, itu kita harus kuatkan dengan pemahaman. Bukan hanya dikuatkan, tetapi juga ada trik-trik dalam arti bagaimana dia mengingat hal-hal yang yang rentan supaya itu nggak terjadi misalnya. Jadi bintek-bintek itu sudah secara khusus mengarah ke situasi-situasi yang memang di dalam situasi yang berjalan semua ada mekanisme prosedur, tetapi hal-hal yang itu jangan dilupakan, misalnya itu kita tanamkan ke mereka gitu. Itu di aspek kita ya. Sumber daya yang tersedia sama binteknya, tetapi kan ada faktor lain. Faktor lain itu misalnya pemilih. Pemilih yang sesungguhnya itu ketika kita bayangkan normal-normal saja, itu mestinya nggak akan ada kesalahan yang ditanggung oleh pemilih. Itu ya, misalnya bawa KTP, bawa identitas diri, termasuk itu ya Pak, menerima surat suara pemberitahuan 2 tapi surat suara itu kan 2 sama pemilih, itu kan pemilihnya mestinya ya sebagai orang yang menerima itu sesungguhnya dia bisa bertanya, kok saya dapatnya sama gitu, gimana ini gitu. Kalau katakanlah KPPS dianggap di situ nggak ngelihat gitu ya, atau nggak cermat atau kelewat gitu. Artinya ada situasi yang sesungguhnya itu para pihak di situ itu bisa menyelamatkan. Tapi lagi-lagi memang hal-hal yang kemudian terjadi kalau kita ure, ternyata semua pihak di situ nggak tahu semua ya, gitu. Sampai pada ketika orang memasukkan surat suara kan, itu kalau surat suaranya sama karena ada tandanya kan, ada warna yang membedakan, itu mestinya itu harusnya sudah terketahui. Ternyata kan enggak diketahuinya sampai proses. Nah, yang kayak gini nih itu kan menjadi situasi yang kita nggak bisa elakkan. Terus faktor seperti kejadian di Pemalang itu, ada pemilih yang sudah nyoblos di TPS tempat dia terdaftar, tetapi nyoblos lagi di TPS tempat KTP-nya ya, kebetulan dia sedang sudah mengajukan pindah domisili, sehingga dia ke TPS tempat KTP yang pindah itu. Nah, kayak gini ini sesungguhnya pertanyaan kita itu apakah pemilihnya itu inisiatif gitu ya. Sudah pengen Pak, satu nggak cukup. Soal pingin itu kan berarti harus kita harus kita dekati dengan perasaan dia. Pengennya itu memang diilhami dari pengetahuan yang dia dapat gitu ya. Atau ada faktor X, faktor lain yang mendorong dia harus menggunakan hak pilih gitu. Nah, di luar faktor-faktor itu kan orang milih itu ada prosedur ya, ada bukti bahwa dia sudah memilih misalnya, nyelupin jari tinta ke jari misalnya. Bagi orang yang memilih tentu pasti kalau prosedur itu dijalani
itu ya, pasti sudah ada tanda itu di jarinya, sudah menyelupkan tinta itu. Nah, kalau ini nggak terperiksa di TPS yang dia mau milih lagi itu, kan sampai sedemikian rupanya gitu. Atau sudah diperiksa tapi gambarannya itu nggak ada celupan tinta, kan bagi petugas mungkin ya bener nih belum pernah nyoblos di TPS gitu ya. Sehingga ketika petugas memahami dia punya KTP, kategorinya itu diperbolehkan oleh ketentuan, sehingga tanpa ada kecurigaan, tanpa berpikir lain, akhirnya diberi waktu untuk memilih. Nah, kalau itu yang terjadi dan pemilih ini sudah pernah milih, berarti kan ada upaya pemilih ini untuk menyamarkan dirinya kan. Kadang-kadang saya pikir kalau dia udah milih, apa dia punya kuku panjang gitu ya, kukunya dipotong sehingga tandanya hilang, sehingga petugas kita itu tidak mendeteksi bahwa yang bersangkutan pernah milih. Nah, jadi ada hal-hal lain di luar sumber daya kita, di luar mungkin para pihak yang ada di situ yang memang ternyata bisa lolos begitu mungkin aja gitu. Kesimpulan dari yang baru saja disampaikan Bapak itu, pentingnya masing-masing peran melakukan perannya sendiri. Kalau itu dibahasakan dengan ketentuan, pentingnya semua pihak itu patuh kepada ketentuan yang ada. Ya petugas kita gitu ya, saksi, pengawas TPS, termasuk pemilih gitu ya. Kalau dia patuh bahwa sudah pernah menggunakan hak pilih, kalau dia menggunakan lagi, dan mestinya dia paham bahwa memilih lebih dari sekali itu tidak diperkenankan, tetapi juga mengandung pidana pemilihan. Jadi kalau dia memahami soal ini, dia harusnya berpikir, kalau saya memilih lagi di TPS yang lain atau di TPS yang sama, berarti saya telah melakukan pelanggaran pidana dong di situ. Dan konsekuensinya terlalu berat karena semula dia itu merasa milih itu nggak ada apa-apanya, tetapi kalau kemudian dia tahu itu ada konsekuensi pidananya, kan itu mestinya dia mikir. Di C pemberitahuan itu Mbak Nunung itu sudah ada tuh tulisan bahwa yang memilih lebih dari sekali itu diancam pidana. Mungkin itu juga nggak terbaca ya, atau sudah terbaca tetapi dalam tanda petik mungkin ada semangat lain. Kecuali memang ya udah info yang dimiliki ini boleh milih lagi di sana gitu. Karena di berbagai forum sempat kita dapat pertanyaan seperti itu, Pak, saya ini terdaftar di TPS A gitu ya, TPS B gitu. Tapi karena saya sudah pindah di domisili baru, apakah saya berarti boleh lagi milih di TPS tempat saya pindah itu? Itu pertanyaan itu mengalir begitu saja gitu. Betul. Nah, kalau ada kondisi begitu ya, Pak? Kalau ada pertanyaan seperti itu kan berarti ada gambaran masyarakat itu satu pengetahuannya itu yang kayak gitu itu boleh gitu karena merasa sudah pindah gitu. Yang kedua mungkin ya bahwa kegiatan ke TPS yang milih mungkin sesuatu yang oleh mereka dalam tanda petik itu bisa aja gitu kan, atau menimbulkan kesenangan. Ini kan 5 tahunan ya Pak. Tahun besok belum ada lagi, ada lagi nanti 5 tahun lagi. Tapi masih jauh gitu. Ya, tapi dari pertanyaan itu saya kemudian berpikirnya, oh iya ya, berarti pemilih itu sedemikian rupa harus dijelaskan secara detail bagaimana sesungguhnya haknya dia di dalam menggunakan hak pilih. Kalau sudah jadi makna dia terdaftar di DPT, makna kalau dia punya KTP baru pindahan, makna dia menggunakan hak pilih. Mungkin hal-hal seperti ini memang lebih substantif harus masuk ke pengertian itu kepada pemilih. Gitu, pendidikan pemilih yang nantinya harus berjalan gitu, meskipun tidak ada pemilihan atau pemilih. Itu yang mungkin nanti PR berikutnya yang memang harus kita dorong supaya pemilih itu memahami konsekuensi dari dia didaftar di DPT, kemudian konsekuensi dia pindah menjadi DPTB atau pemilih pindahan, konsekuensi dia tidak ada di DPT, tidak ada di DPT, kemudian punya KTP yang itu menggunakan hak pilihnya di TPS tempat domisilinya itu,
tapi di waktu setelah jam 12. Mungkin hal-hal kayak gini ini lebih mendetail, mendalam, mereka harus tanamkan supaya paham gitu. Iya, betul sekali. Bapak, seperti yang tadi disampaikan Bapak bahwa proses sengketa ini itu menjadi hal yang formal dan disediakan oleh perangkat hukum yang ada ruang, kita oleh regulasi begitu. KPU Jateng untuk menghadapi semua ini, apakah sudah mempersiapkan hal-hal atau petunjuk teknis bagi kabupaten kota atau jalannya nanti bagaimana? Ya, itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari ya, seperti yang tadi saya bilang itu ada upaya pencegahan, ada upaya antisipasi, ada upaya penyelesaian gitu ya. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita lakukan dan nanti pada kenyataannya memang ada potensi sengketa, maka hal-hal seperti itu sudah dipersiapkan sejak awal. Di konteks pencegahan, di konteks antisipasi dan penyelesaian itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman kabupaten kota sebagai bagian dari persiapan gitu ya. Bagaimana menyusun kronologi setiap kejadian yang ada itu. Bagaimana teman-teman itu tetap harus tertib administrasi, meskipun di pemungutan, di penghitungan, di rekap itu ada kejadian-kejadian yang kemudian harus dihadapi. Seluruh kejadian-kejadian itu harus dicatat, diadministrasikan dengan baik sehingga itu bisa menjadi semacam cerita gitu ya, yang menggenapi seandainya nanti ada gugatan. Bukan hanya cerita, sekaligus sebagai dokumen alat bukti. Gitu Mbak, sehingga ya kita nggak jauh-jauh dari situ, dan itu kita udah sampaikan pada teman-teman kota, ada cerita, ada dokumentasi, dan bagaimana nanti seandainya benar disengketakan itu bisa menjawab secara runtut dan alat bukti yang ada. Jadi tetap dalam kendali dari KPU provinsi kan. Ya kan seperti kita gubernur itu kan kita nggak tahu. Karena pasti yang disoal itu kejadian-kejadian di lapangan dan itu merujuk kepada kabupaten, kemudian kecamatan, desa, bahkan TPS tertentu. Disinilah yang kemudian jauh hari kemarin di kesempatan kita koordinasi, rakor, kemudian arahan itu supaya sejak awal itu disiapkan. Bahkan nanti teman-teman itu ya sudah bisa memilih seandainya TPS yang disoal siapa yang harus disiapkan untuk memberi keterangan atau sebagai saksi. Betul. Seandainya itu di tingkat kejadian di tingkat rekap kecamatan, siapa aja yang nanti akan dimintai keterangan gitu ya, atau ditarik menjadi saksi yang menjelaskan, itu jauh-jauh hari kita sudah identifikasi dan teman-teman untuk mempersiapkan. Jadi intinya Mbak Nunung, kalau seandainya gitu ya, semoga enggak, karena kita juga sudah melihat kan perkembangan proses di kita ini. Misalnya kita sampai hari ini belum mendengar teman-teman yang melakukan rekap di tingkat kecamatan itu ada keberatan di sana. Karena itu berjalan lancar, semua saksi itu tanda tangan gitu ya. Kemudian nanti kita masih menunggu proses yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten, apakah ada petunjuk gitu ya, tanda-tanda bahwa nanti kita akan digugat atau ada pihak yang mengajukan keberatan, sebenarnya bisa kita lihat dari situ gitu ya. Kemudian nanti terakhirnya kita di provinsi. Nah di provinsi kan masih kita akan gelar sampai tanggal 7 besok. 7 Desember. Disitulah nanti kita akan resmi melihat apakah pasca kita selesai rekap di provinsi, selesai kita tetapkan, ada waktu 3 hari bagi pihak yang menyampaikan keberatan itu untuk mengajukan permohonan sengketa ke MK. Gitu Mbak Nun. Prinsipnya KPU KPU melayani. Jadi tentunya berkeberatan juga kita layani gitu ya. Apapun prosesnya tetap dilayani. Dan yang terpenting ketika kita diajukan permohonan sengketa itu justru di situ kita harus buktikan bahwa kita itu nggak salah, kita itu benar, kita itu harus bela keputusan yang sudah menjadi ketetapan kita gitu. Jadi posisi ketika kita mohonkan atau sebagai termohon itu posisinya kita membela keputusan yang sudah kita ambil Mbak Nunung gitu ya. Proses sudah disiapkan dengan sebegitu rapi dan tentunya sangat siap untuk menerima.
Untuk pelaksananya Pak, SDM-nya, apakah Bapak sudah menyiapkan jajaran KPU untuk menerima, melayani lebih tepatnya ya Pak? Ya saya kira kita udah terbiasa ya, kita pasti nanti akan punya tim yang kita sebut sebagai tim advokasi hukum gitu ya. Nanti ada tim yang kemudian mengidentifikasi persoalan yang dijadikan bahan gugatan, tim yang nanti membuat jawaban gitu ya, juga tim yang menyiapkan alat bukti dan saksi. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita rencanakan. Begitu nanti sengketa itu terjadi gitu ya, itu sudah siap mengerjakan. Bahkan hari ini tim-tim ini kan sudah mulai nih identifikasi persoalan mana aja yang mungkin bisa jadi menjadi bahan gugatan misalnya. Dan sejauh ini hasil pantauan kita ya, karena itu juga akan tercermin di setiap jenjang proses, mulai dari TPS, kemudian dari kecamatan, dari kabupaten, itu yang nanti jadi petunjuk kita untuk di tempat sana lah nanti akan dipersoalkan. Dan itu kita udah siapkan oleh tim-tim di KPU Provinsi Jawa Tengah, Mbak. Kemudian pelajaran apa Pak? Dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, sepertinya Bapak juga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sengketa. Gitu. Ya, saya kira pelajarannya banyak ya. Jadi kalau untuk mengatakan misalnya sebagai penyelenggara itu kita memang harus berusaha menghindari adanya sengketa gitu ya. Tetap terhindari ya Pak? Iya, memang itu ada menjadi bagian menghindari. Yang menghindari itu artinya bukan menghindar tidak lari gitu ya. Tapi menghindari itu dengan jalan bagaimana kita menjalankan segala proses ini sebaik-baiknya. Basis kita kan hukum ya. Jadi bagaimana berupaya seluruh tahapan ini dilaksanakan sesuai ketentuannya, sesuai keadaannya, dan itu yang membuat keputusan kita itu yang bercermin dari situasi itu. Itu yang kita katakan bentuk menghindari orang berkeberatan. Di luar soal-soal teknis itu ya kan kita ada semacam deklarasi yang itu mengikat komitmen para pihak gitu ya. Misalnya deklarasi pemilu damai, deklarasi siap menang siap kalah gitu ya. Secara psikologis kan itu kita lakukan gitu kan. Kemudian upaya doa agar proses pelaksanaannya ini selamat, kondusif, tidak ada yang mengalami persoalan, kan itu sebagai upaya. Itu bentuk bagaimana kita sesungguhnya menghindari ini. Tetapi kan akhirnya akan terjawab oleh situasi itu. Misalnya Mbak Nunung ya, ketika berharap menang tapi kemudian ternyata nggak sesuai yang diharapkan, itu kan cuma dua hal, apakah menerima atau kemudian tidak menerima. Nek tidak menerima berarti mengajukan keberatan, ada upaya gitu. Kalau sudah menerima, apapun hasilnya diterima gitu. Meskipun demikian, orang yang tidak menerima itu masih dibenarkan oleh ketentuan kita itu. Nah, di tingkat inilah sesungguhnya Mbak Nunung, nanti kalau kita sudah berusaha menghindari sengketa, maka ketika disengketakan kita nggak lari, ya kita hadapi. Menghadapi inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban aktivitas yang sudah kita lakukan. Itu satu semacam spirit yang kita lakukan. Tapi spirit yang kedua kita balik, Mbak. Gimana? Digugat deh. Digugat memang gak enak ya, karena repot. Iya betul sekali. Iya, karena harus mempersiapkan segala sesuatunya, butuh waktu, butuh energi, butuh ini. Tetapi kalau kita itu hanya berhenti di soal kerepotannya itu, nanti kita akan menjalaninya itu tidak dengan enjoy. Maka kalimat berikutnya itu harus kita terapkan di situ. Apa itu? Ya, digugat memang nggak enak, tapi gue suka gitu misalnya. Aduh, ini kayaknya nanti akan nempel di mana ya, di dindingnya si Hawa ini nanti kayaknya. Dan satu lagi juga, ini kadang-kadang yang saya itu secara kebetulan itu berpikir gitu ya. Jadi jangan-jangan gitu ya, digugat atau tidak itu hanya menyangkut pikiran kita.
Oh. Iya kan? Jadi kalau kita berpikir digugat, nanti kemudian gugatan itu ternyata nyata ada gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir nggak ada gugatan, nggak ada gitu ya. Maka itu juga bisa yang terjadi nggak ada gugatan. Maka dalam konteks ini gitu ya, jangan-jangan ada tidaknya gugatan itu karena pikiran-pikiran kita. Berarti ini sedang mengafirmasi diri sendiri bahwa ada gugatan nggak Pak? Kalau itu pertanyaannya, maka kita lebih baik mengatakan tidak ada gitu ya. Ada. Tapi kalaupun ada gugatan, ya itu tadi berlaku tadi pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Betul. Berusaha menghindar, tapi kalau ada kita nggak lari, harus bertanggung jawabkan gitu ya. Kemudian kita repot gitu, tetapi kita harus balas dengan ya kerepotan itu tetap harus disukai gitu ya. Nah yang terakhir ini sebagai jalan yang katakanlah belajar dari energi alam semesta, karena kadang-kadang yang kita pikirkan itu kan terjadi, maka yang kita pikirkan sebaiknya adalah yang kita nggak inginkan, ya nggak usah ada sengketa gitu. Dan saya itu juga melihatnya sepanjang proses ini nada-nada kesana sepertinya belum muncul. Mudah-mudahan itu menjadi pikiran-pikiran kita ini, nggak ada sengketa sehingga nanti nggak ada sengketa. Dan perlu Mbak Nunung tahu selama proses kita di Pilgub Jawa Tengah ya 2003, 2008, 2013 dan yang terakhir 2018 itu memang proses di Pilgub kita ini tidak ada sengketa. Dan ini 2024 melihat situasi kayak gini, mudah-mudahan tradisi tidak ada sengketanya itu akan tetap kita bisa pertahankan sesuai dengan pikiran kita tadi ya. Nggak ada sengketa, nanti nggak terjadi sengketa. Betul gitu, sekali. Tetap positif. Ya, tetap positif thinking. Gitu, tapi kalaupun ada sengketa juga itu positif untuk kita tentunya. Harus kita hadapi. Makanya kita harus naik berikutnya ya. Oke, ada sengketa, mari kita buktikan supaya orang publik semakin tahu bahwa kita ini memang sudah benar menjalankan proses pilkada ini gitu. Aku nggak suka sengketa, tapi aku gimana Pak? Sengketa memang repot, digugat memang gak enak. Tapi gue suka gitu Mbak Nunung. Bapak terima kasih. Sama-sama Mbak Nunung. Positif untuk kami. Selain ilmu yang diberikan, kami berharap Bapak masih bisa hadir lagi di podcast KPU Jateng untuk memberikan pastilah semangat, memberikan motivasi dan tentunya ilmu-ilmu yang dan memberikan pengalaman-pengalaman ini kepada masyarakat pemilih, yang ada proses belajar yang terus-menerus harus kita lakukan dan yang penting semakin kesana nanti semakin lebih baik gitu ya. Semakin kesana semakin menyenangkan gitu. Tentunya Pilgub Jateng 2024 luweh becik, luweh nyenengke. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu, lancar sampai akhir tahapan Pilgub Jateng 2024. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Muslim Aisyah, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk podcast KPU Jateng episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Nunung nanti di episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.